Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari request atau komen yang pertama kali, yaitu dari Rizky Molan. Terima kasih Kak sudah dibacakan, terima kasih kembali. Kemudian dari Virgo 88, terima kasih Bang sudah dibacakan, sukses selalu. Terima kasih kembali. Dari Rizky Berkah. Makasih Kak atas bacaannya, saya tunggu. Yang saya tunggu-tunggu, terima kasih. Kemudian dari Lovin Wijaya, request Kak, apakah perasaan sukaku akan terbalas? Oke. Pertanyaannya adalah, apakah perasaan sukaku akan terbalas? Kita baca sama-sama ya. Untuk para sahabat yang punya pertanyaan yang mirip, bisa ikuti juga pembacaan ini ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, Tanyakan dalam hati, apakah perasaan sukaku akan terbalas? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah perasaan sukaku akan terbalas? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah perasaan sukaku akan terbalas? Kita lihat sama-sama. Kartu 9 tongkat, sebenarnya kartu tongkat dan pedang banyak mengarah ke arah jawaban iya. Dan di kartu 9 pedang akan terbalas. Hanya saja, mungkin tidak benar-benar sesuai yang kita harapkan balasannya. Ya, dia terbalas, mungkin dia suka dengan kita juga, hanya saja bisa jadi dia sudah ada hubungan lain, bisa jadi kesibukan dia membuat dia nggak bisa perhatiin kita. Kalau terbalasnya terbalas, hanya saja mungkin kondisinya nggak sesuai dengan harapan kita ya. Ini pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah iya dan bahkan sudah sejak lama dia sebenarnya ingin merespon atau membalas kita. Yang ini positif dan bisa jadi hubungannya bisa mengarah ke hubungan yang lebih serius lagi ya. Ini yang pilih kartu paling kanan. Yang ini lebih sebenarnya kartu tongkat dan pedang, kartu piala dan koin banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Namun untuk kartu 2 cup dan dikaitkan dengan pertanyaan apakah akan terbalas, yang ini lebih ke arah bisa jadi ada sebuah komitmen yang terbentuk, jadi perasaannya akan terbalas ya. Tiga-tiganya positif, hanya saja masing-masing memiliki kondisinya sendiri-sendiri ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Siti Alima. Assalamualaikum nomor 1. Oke, terima kasih. Dari Karisa Ahem. Kak, request punya anak berapa? Oke, ini untuk jumlah anak ya. Kita akan baca sama-sama. Sekarang fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati, berapa aku akan memiliki anak? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, berapa aku akan memiliki anak? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, berapa jumlah anak yang dimiliki? Kartu 2 pentakel lebih identik ke arah jumlah 2 orang anak ya. Sedangkan yang pilih kartu tengah, yang ini di kartu King of Pentacle, kartu King bisa berarti berangka 14 karena Page 11, Knight 12, Queen 13, dan King 14. Jadi antara 1 hingga 5 anak. Ingat antara 1 hingga 5. Kenapa 5? Karena 1 ditambahkan 4 menjadi 5. Jadi antara 1 hingga 5 anak ininya ya, jumlahnya ya. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kiri, yang ini lebih ke arah 2 anak. Yang ini 1 sampai 2, mohon maaf ini 1 sampai 2, 1 sampai 2, yang ini 1 sampai 5 anak ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah kembali dari Karisa Hem. Kak, request apakah suami perhatian saat aku hamil? Oke, karena dari satu orang, tarotku akan bacakan 1 buah request ya. Yang tadi sudah, tarotku akan teruskan sehingga teman-teman yang lain juga kebagian dibacakan requestnya. Dari Debbie Sumira. Selamat malam tarotku, selamat malam juga semua teman-teman, subscribe. Sebagian request mewakili pertanyaan kita semua yang lagi hadapi serupa. Betul, jadi bisa jadi requestnya sudah diwakili oleh teman-teman ya.
Request lagi Kak dari Cendol Durian. Request lagi Kak, setelah pandemi ini berakhir, apakah keluarga pasanganku akan datang melamar untuk hubungan selanjutnya? Terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah setelah pandemi berakhir, apakah keluarga pasangan akan datang untuk melamar ya? Fokus, bayangkan keluarga pasangan. Fokus, bayangkan keluarga pasangan. Tanyakan dalam hati, apakah setelah pandemi berakhir mereka akan datang melamar? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah setelah pandemi berakhir mereka akan datang melamar? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah setelah pandemi berakhir mereka akan datang melamar? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Pilih satu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah setelah pandemi keluarga pasangan akan datang melamar? Kartu Queen of Wands ke arah jawaban iya, biarpun mungkin masanya atau waktunya akan sedikit tertunda atau lebih lama, tapi keluarga pasangan akan datang melamar dan yang berperan banyak membantu adalah dari sosok wanita yang usianya sama atau lebih tua. Bisa ke figur ibu, bisa ke figur kakaknya jika ada kakak perempuan, atau ke laki-laki yang sifatnya feminim yang usia sama atau lebih tua, itu yang membantu atau segera mendukung untuk lamaran bisa diwujudkan setelah pandemi ya. Ini yang pilih kartu tengah, ini juga lebih ke arah suatu hubungan yang lebih serius. Sebenarnya kartu Chariot adalah menandakan pergerakan ke arah yang lebih maju. Jadi ini juga bisa menyimpulkan bahwa setelah pandemi pergerakannya maju, lamaran bisa dilakukan, mungkin juga ke arah pernikahan ya. Ini yang pilih kartu paling kanan. Yang ini masih cukup banyak bersabar. Sebenarnya kartu Sun sendiri adalah kartu positif ya. Cuma di sini ada simbol jarak, ada simbol tembok di sini. Ini menyimpulkan harus sabar menunggu setelah pandemi, namun setelah pandemi hari bahagia akan terwujud, simbol anak juga ada, bisa jadi hubungannya akan mengarah ke arah hubungan serius yaitu pernikahan dan keluarga ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali, tiga-tiganya positif ya. Selanjutnya adalah dari Ruiz Tempil, kakak hadir kak, terima kasih. Untuk para sahabat yang sudah tarotku like, berarti videonya sudah tarotku buatkan ya. Dari Farida Herlina, kenapa dia sekarang acuh? Kenapa dia sekarang acuh dan balas chat singkat? Apakah akan menjauh? Oke. Fokus, bayangkan si dia. Pertanyaannya adalah apakah kenapa dia acuh dan balas chat singkat? Apakah akan menjauh ya? Fokus, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, kenapa dia acuh dan balas chat singkat? Apakah akan menjauh? Sekali lagi tanyakan dalam hati, kenapa dia acuh dan balas chat singkat? Apakah akan menjauh? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu dari 3 kartu. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke. Untuk yang memilih kartu paling kiri. Untuk yang pilih kartu paling kiri. Kenapa dia balas chatnya singkat dan acuh? Apakah dia akan menjauh? Kita lihat sama-sama. Kartu Magician sebenarnya menyimpulkan bahwa kondisi saat ini sedang banyak hal yang menyita perhatian, yang lagi seru, yang lagi pengen dia lakuin. Apakah akan menjauh? Sementara menjauh tapi dia akan kembali ya, karena kartu Magician dia hanya menjauh sesaat, sesuatu yang sifatnya singkat atau instan, dan dia akan segera kembali lagi ya. Ini yang pilih kartu tengah. Ya ini karena sedang banyak hal yang harus dia hadapi, dan ini menyita perhatian dia sangat banyak. Dia tidak bermaksud menjauh, dia hanya sedang menyelesaikan hal yang bertubi-tubi datang ya. Nah kan ini yang memilih kartu paling kanan. Ini lebih ke arah jawaban iya, ada beberapa hal dari masa lalu yang harus dia perbaiki. Saat ini fokusnya menyelesaikan hal-hal dari masa lalunya. Dan setelah nanti hal-hal masa lalunya selesai, dia mungkin akan tetap kembali kepada kita ya. Tiga-tiganya juga punya indikasi positif bahwa dia akan kembali, hanya saja yang ini setelah hal-hal yang dihadapi sekarang selesai. Yang ini hal-hal yang berkaitan dengan masa lalunya selesai ya. Yang ini saat hobi atau hal baru yang membuat dia seru, sudah tidak lagi terlalu menyita perhatiannya, dia akan mendekat kembali ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Nini Rehan. Apakah pasanganku akan segera mengakhiri perselingkuhannya? Oke. Fokus ya, bayangkan pasanganku, bayangkan pasangannya yang sedang selingkuh. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia akan segera mengakhiri perselingkuhannya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia akan segera mengakhiri perselingkuhannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2,
3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, untuk yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia akan segera mengakhiri perselingkuhannya? Kartu Hierophant sebenarnya memberikan simbol dia akan menyelesaikannya dengan bijak, berarti dia akan menyelesaikan perselingkuhannya ya. Yang pilih kartu tengah, ini lebih ke arah tidak, karena dia cukup nyaman dengan kondisi saat ini, dan di kondisi 9 cup ini ada banyak tawaran-tawaran hubungan. Setelah satu selingkuhan selesai, masih ada selingkuhan dan selingkuhan lain nih. Jadi yang ini lebih ke arah dia tidak menyelesaikan, bahkan mungkin masih ada alternatif hubungan-hubungan lainnya ya. Ini pilih kartu paling kanan. Dan ini juga lebih ke arah dia tidak menyelesaikannya, bahkan ada kemungkinan dia move on atau melangkah pergi dengan orang yang lain ya. Yang ini diselesaikan, yang dua ini lebih ke arah tidak ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari ladies. Ada aja orang yang bertanya, ini ya aku yakin jawaban suaminya pasti nggak cinta keduanya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah dari Mida Scorpio. Kak, kalau udah 10 tahun lebih nggak ketemu, nggak ada komunikasi, apakah masih bisa ketemu? Aku sudah punya keluarga, mungkin dia juga sudah berkeluarga. Saya hanya ingin berkomunikasi, tapi nggak tahu harus cari kemana. Sudah berapa bulan ini saya ingat dia terus. Oke, jadi pertanyaannya adalah, apakah masih mungkin bertemu kembali? Terku akan bacakan ya. Pertanyaannya adalah, apakah masih mungkin bertemu kembali? Dari Mida Scorpio. Mari kita baca bersama-sama untuk sahabat yang seseorang udah pisah jauh, nggak ada keinginan untuk jalan, hanya ingin komunikasi lagi. Apakah masih bisa bertemu dan berkomunikasi ya? Fokus, bayangkan seseorang yang kita ingin bertemu dan ingin berkomunikasi lagi. Fokus ya. Tanyakan dalam hati, apakah masih bisa bertemu dan berkomunikasi lagi? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah masih bisa bertemu dan berkomunikasi lagi? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu paling kiri, apakah bisa bertemu dan bisa berkomunikasi lagi? Satu, Knight of Cups sebenarnya memberikan sebuah indikasi bahwa pertemuan itu mungkin bisa terjadi, tetapi masih nanti di saat kalian mungkin akan tinggal di tempat yang berdekatan. Selama kalian tinggalnya masih terpisah jarak yang jauh, bahkan terpisah pulau, kemungkinan ketemu dan komunikasinya kecil. Tapi jika suatu saat ada kesempatan kalian tinggal di tempat dan pulau yang sama, ada kemungkinan bertemu dan berkomunikasi. Hanya saja harus berhati-hati, bisa jadi ada sebuah tawaran hubungan yang dia berikan kepada kamu. Dan yang harus kamu ingat, kamu sudah punya keluarga, dia pun juga, jangan tergoda untuk menerima hubungan yang kurang tepat seperti ini ya. Ini memilih kartu tengah. Ini lebih ke arah ya, jika kamu memang meyakini bahwa kamu akan bertemu dan berkomunikasi lagi. Jika kita berpikir secara logis, kartu 2 pedang membuat kita ragu. Tapi jika kita dengarkan suara hati dan suara hati kita yakin, maka pertemuan dan komunikasi bisa terjalin ya. Ini pilih kartu paling kanan. 9 cup sebenarnya menyimpulkan bahwa kesempatan itu ada, hanya saja mau kita ambil atau tidak. Tawaran untuk berhubungan atau menjalin komunikasinya ada, tergantung keputusan di kita apakah mau atau tidak mengambil peluang tersebut ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Musliani Majenang. Dek mau tanya, aku sudah ketemu jodohku yang mana soalnya banyak yang ngajak serius. Apa aku sudah ketemu jodohku yang mana soalnya banyak yang ngajak serius? Oke. Jadi pertanyaannya adalah, apakah aku sudah bertemu jodohku ya? Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah aku saat ini sudah bertemu orang yang menjadi jodohku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah saat ini aku sudah bertemu orang yang menjadi jodohku? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah aku sudah bertemu jodohku saat ini? Kartu The Emperor lebih ke arah jawaban iya. Kembali lagi ya, tadi pilihannya kan banyak, terserah kita mau pilih yang mana, tapi saat ini
orang yang kita pilih akan menjadi jodoh kita karena di kartu Emperor menguatkan siapa yang dia pilih itu akan menjadi jodoh kita ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini juga lebih ke arah jawaban iya. Ciri-cirinya adalah dia orang yang di masa lalu mungkin bisa kita sebut mengalami banyak peristiwa atau pernah kurang baik dalam hidup. Tapi seiring perjalanan hidup, dia semakin dekat dengan spiritualitas dan berubah ke arah yang semakin baik. Itu adalah ciri-ciri satu dari antara banyak orang yang mendekati yang merupakan jodohku ya. Ini yang pilih kartu paling kanan. Yang ini lebih ke arah bisa jadi kita belum bertemu. Ciri-ciri jodohku adalah orang yang pernah atau sudah kita kenal lama sejak masa lalu dan dia adalah orang yang bijak yang bisa mengarahkan kita untuk melangkah maju dalam hidup. Ini lebih ke arah mungkin masih belum ditemukan dari orang-orang yang dekat dengan kita sekarang ya. Ciri-cirinya dia orang dari masa lalu, usia sama atau lebih tua, warna kulit sedikit cerah ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Lilis Latifah. Request, akankah rencana buka usaha akankah rencana buka usaha terrealisasi di tahun kapan? Oke, mungkin tahun berapa ya? Fokus ke diri, sekarang tanyakan dalam hati. Akankah rencana buka usaha terrealisasi di tahun berapa? Sekali lagi, tanyakan dalam diri. Akankah rencana buka usaha terrealisasi di tahun berapa? Oke. Tarotku buka kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri di tahun berapa akan terrealisasi. Kartu 7 SWOT sebenarnya menyimpulkan bahwa sudah sejak dulu ada kesempatan untuk realisasi dari usaha-usaha yang mau kita bangun. Namun di sisi yang lain, jika dikaitkan dengan tahun kapan, ini akan terhubung dengan 1 hingga 2 tahun ke depan, karena yang lain sudah diambil pedangnya, tinggal 2 lagi stepnya, ini adalah 1 sampai 2 tahun ke depan ya. Ini yang pilih kartu tengah. Ini lebih ke arah masih belum bisa direalisasi dalam waktu dekat, karena rencana-rencana, plan-plan saat ini sedang mengalami kondisi tidak dapat diwujudkan untuk sementara, jadi ini lebih ke arah belum ya. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, jika kita bisa mau berdamai dengan lingkungan sekeliling, sebenarnya kesempatan realisasinya banyak. Jika dikaitkan dengan pertanyaan kapan, ini mulai 2 hingga 3 tahun ke depan ya. Karena kaitannya dengan tahun, yang ini 2 tahun, yang ini 2 hingga 3 tahun ke depan ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari Lilis Latifah kembali. Tarotku next ya, nanti boleh request lagi, karena dari satu orang perharinya tarotku akan bacakan 10 requestan pertama ya, sehingga request teman-teman yang lain juga bisa terbaca. Dari Amun X-Friend, setiap aku bermain ke tempat sahabatku, adiknya selalu intip-intip. Oke, adiknya selalu intip-intip dari belakang. Yang ingin aku tanyakan, apakah ada sesuatu yang ingin dia katakan kepadaku? Terima kasih tarotku. Oke, kenapa adiknya intip-intip? Apakah ada hal yang ingin dikatakan oleh adiknya ya? Oke, fokus, bayangkan adiknya. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah ada yang adiknya ingin katakan kepadaku? Sekali lagi, fokus, bayangkan adiknya, tanyakan dalam hati, apakah ada yang ingin adiknya tanyakan kepadaku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu paling kiri. Apakah ada yang ingin dia katakan kepadaku ya? Kartu 4 cup lebih ke arah jawaban tidak. Mungkin dia hanya ingin tahu atau ingin melihat. Kadang-kadang dia mungkin intip-intip, tapi nggak ada hal yang khusus yang mau dia utarakan atau sampaikan ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah karena dia ingin kenal lebih jauh. Kartu desan sebenarnya kartu positif, ingin kenal, ingin melampaui tembok batasan yang ada, jadi ingin lebih akrab dan lebih dekat dan bisa kenal ya. Sedangkan ini yang pilih kartu paling kanan. Yang ini juga lebih ke arah iya, ada beberapa hal yang mungkin dia kurang nyaman tuh, kurang cocok dengan kita, jadi dia intip-intip, nggak ada salahnya diluruskan, diajak berbicara, mungkin saja dengan berkomunikasi, kekhawatirannya hilang dan dia tidak lagi berpikir tidak sejalan atau tidak satu prinsip ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Tuti Ufiati. Requestnya adalah, tadi sudah belum ya, sebentar tarot lihat ke bawah. Oke,
Noviati. Oke, masih belum ya? Tarotku akan bacakan requestnya. Kenapa dia hanya membaca inboxku dan tidak pernah dijawab? Oke, kenapa dia hanya membaca dan tidak pernah menjawab pesanku ya? Fokus ya, bayangkan si dia sekarang tanyakan dalam hati. Kenapa dia tidak pernah membalas pesanku? Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, kenapa dia tidak pernah membalas pesanku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu paling kiri. Kenapa dia tidak membalas pesanku? Kartu King of Cups sebenarnya mengindikasikan dia sedang berada di kondisi bingung mau menjawab apa, ragu mau menjawab apa, karena simbolnya adalah seorang raja yang duduk di atas tahta dan tahtanya di atas air. Dia sedang galau sendiri dengan perasaannya dan dia nggak tahu mau jawab apa, itu yang membuat dia tidak membalas karena dia masih bingung dengan perasaannya sendiri dan bingung mau menjawab apa ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah karena sedang ada perasaan cinta yang sangat kuat pada dirinya. Jika dia nggak balas kita, berarti dia sedang jatuh cinta dengan hubungan yang lain yang sedang dialami saat ini. Itu yang membuat dia nggak balas pesan dari kita ya. Ini pilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah karena saat ini waktunya semuanya sedang habis untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Itu yang membuat dia kehabisan waktu dan nggak bisa menanggapi pesan-pesan dari kita karena fokusnya, pikirannya sedang dia curahkan ke pekerjaannya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Oke, ini sudah request yang ke-10. Selanjutnya tarotku akan bacakan komennya, namun tidak tarotku bacakan untuk requestnya, nanti bisa request kembali. Tarotku akan bacakan di request-request selanjutnya. 10 request pertama per hari akan tarotku bacakan ya. Dari Tutu Vianti kembali, apakah dia masih menjaga komitmen yang selama ini dibangun bersama? Oke, nanti boleh di request ya. Kemudian dari Sulistiowati, hadir lagi Mas Tarotku, readingkan lagi dong, apakah kata yang diucapkan dulu tulus dan dari hati atau hanya manis di bibir saja? Dan apakah dia benar-benar sudah membenciku? Terima kasih sebelumnya, makin sukses channelnya. Terima kasih, nanti boleh di request lagi ya. Kemudian dari Cynthia Oktami, Kak request bisa nggak kalau nanti sama dia, mantanku yang baru putus, bisa untuk bersatu lagi. Terima kasih kakak. Nanti Cynthia boleh request kembali ya untuk selanjutnya. Kemudian dari Lia Aprilia, oke, ini sudah lewat di hari. Oke, berarti sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Untuk para sahabat yang requestnya belum tarotku bacakan, bisa request ulang dan juga bisa lihat di playlist tarot reading. Di sana mungkin ada pertanyaan yang mirip dengan yang mau teman-teman tanyakan. Kalian juga bisa ikuti pembacaan-pembacaan tersebut. Untuk yang mau belajar tarot, ada di playlist tutorial belajar tarot. Dan yang ingin mengenal arti kartu tarot, ada di tutorial arti, mohon maaf, ada di playlist arti kartu tarot. Terima kasih.